Zinedine Zidane setuju latih timnas Prancis. Legenda sepak bola Prancis yaitu Zinedine Zidane dikabarkan telah setuju untuk bisa menjadi pelatih timnas Prancis. Ia disebut mencapai kesepakatan secara verbal dengan Federasi Sepak Bola Prancis dan akan mulai menangani tim setelah Piala Dunia 2026. Zidane diproyeksikan menggantikan dari Didier Deschamps yang akan mengakhiri masa jabatannya setelah lebih dari 1 dekade membawa kesuksesan bagi Les Blues. Robert Lewandowski pede bawa Polandia melaju ke Piala Dunia. Robert Lewandowski sangat optimis dengan kans dari Polandia melaju ke Piala Dunia 2026. Lewandowski pun berjanji akan berusaha menunjukkan performa terbaiknya dalam babak playoff. Polandia bakal menghadapi Albania di babak playoff Piala Dunia 2026 pada tanggal 26 Maret mendatang. Apabila sukses mengatasi perlawanan dari Albania, Lewandowski dan juga kawan-kawan akan menghadapi pemenang antara Ukraina versus Swedia di partai pamungkas. Tiba-tiba Chiesa batal di bawah timnas Italia. Federico Chiesa tak jadi di bawah timnas Italia untuk 2 pertandingan babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Winger berusia 28 tahun tersebut tiba-tiba diganti. Chiesa telah menjalani pemeriksaan medis setibanya di pusat teknis federal dan dinyatakan tidak dapat bermain dalam 2 pertandingan berikutnya. Atas kesepakatan dengan klubnya, ia telah meninggalkan skuad timnas Italia dan pemain sayap pulungnya yakni Nicolo Cambiaghi dipanggil untuk menggantikan posisinya. Gabriel Magalhaes cedera lutut mundur dari timnas Brasil. Gabriel Magalhaes harus menarik diri dari skuad Brasil setelah mengalami cedera lutut. Bek Arsenal itu merasakan masalah pada lutut kanannya usai pertandingan final di Piala Carabao Cup. Pihak Federasi Sepak Bola Brasil mengkonfirmasi kondisi terbaru dari sang pemain melalui pernyataan resminya. Mereka memastikan Gabriel tidak akan ambil bagian dalam FIFA Matchday di bulan Maret ini. Masa depan dari Raheem Sterling tidak terjamin. Pelatih Feyenoord yakni Robin van Persie enggan memberikan jaminan terkait masa depan dari Raheem Sterling. Van Persie mengatakan bahwa masa depan dari Sterling bakal ditentukan berdasarkan performa di sisa musim ini. Sterling merapat ke Feyenoord setelah memutus kontraknya dengan Chelsea di bulan Januari yang lalu. Winger 31 tahun tersebut diikat kontrak hingga akhir Juni 2026. Mau lawan Liverpool, PSG minta laga kontra Lens ditunda. PSG meminta agar laga Liga Prancis mereka kontra Lens ditunda karena jadwalnya berada di tengah 2 leg penting di Liga Champions ketika berhadapan dengan Liverpool. PSG ingin pemain mendapatkan waktu istirahat yang cukup menjelang duel besar tersebut. Namun permintaan ini juga menuai kontroversi karena Lens sendiri juga sedang bersaing ketat di puncak klasemen Liga Prancis dan menolak perubahan jadwal yang dianggap memberikan keuntungan ekstra untuk PSG. Keputusan akhir soal penundaan masih menunggu keputusan otoritas Liga dan ini bisa berdampak pada persiapan PSG menghadapi Liverpool di panggung Eropa. Jeda internasional tak menguntungkan untuk Real Madrid. Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Atletico dalam derby yang berlangsung sengit. Namun di balik kemenangan tersebut, Vinicius Junior menyoroti jeda internasional yang dinilai datang di waktu yang kurang tepat. Menurutnya tim sedang berada dalam momentum positif yang seharusnya bisa terus dimanfaatkan. Selain itu, jeda internasional juga membawa resiko cedera karena para pemain harus membela tim nasional masing-masing. Real Madrid ajukan banding untuk kartu merah Federico Valverde. Real Madrid memutuskan mengajukan banding atas kartu merah yang diterima oleh Federico Valverde saat menang 3-2 atas Atletico Madrid. Valverde di kartu merah langsung oleh wasit karena tackle keras kepada Alex Pena, dan keputusan yang memicu kontroversi karena banyak pihak merasa pelanggaran itu tidak cukup layak untuk di kartu merah. Los Blancos menilai hukuman tersebut tidak proporsional dan berharap banding yang diajukan bisa mengurangi atau bahkan membatalkan sanksi tersebut.
Barcelona jadi tim pertama La Liga yang lolos Liga Champions. FC Barcelona kembali menunjukkan dominasinya di La Liga musim ini. Mereka resmi menjadi tim pertama dari Spanyol yang memastikan tiket ke Liga Champions musim depan setelah tampil konsisten di puncak klasemen. Pastian ini didapat usai kemenangan tipis 1-0 atas Rayo Vallecano. Dengan keunggulan poin yang sudah tak mungkin dikejar oleh tim di luar 4 besar, Barcelona otomatis mengunci tempat di kompetisi elit Eropa di musim depan. Barcelona tak terbendung sejak tumbang dari Madrid. Barcelona tampil luar biasa sejak kalah dari Real Madrid di laga El Clasico. Dan sejak momen itu Blaugrana langsung bangkit dan menunjukkan konsistensi yang luar biasa di La Liga. Mereka berhasil meraih 17 kemenangan dari 19 pertandingan dengan total 51 poin dari 57 laga yang tersedia. Dominasi ini juga terlihat dari kemenangan atas tim-tim kuat seperti Athletic Bilbao, Villarreal hingga Sevilla. Meski sempat menelan 2 kekalahan, hasil tersebut lebih dipengaruhi faktor kurang beruntung dan juga kontroversi, bukan karena penurunan performa. Joan Garcia, pilar penting Barcelona dalam perburuan gelar La Liga. Penampilan FC Barcelona musim ini tak lepas dari peran penting kiper mereka, yakni Joan Garcia, dalam kemenangan tipis 1-0 atas Rayo Vallecano. Garcia kembali menjadi pembeda lewat sejumlah penyelamatan krusial yang menjaga gawang tetap aman. Meski tidak selalu mendapatkan banyak tekanan, efektivitas justru semakin meningkat tajam musim ini. Ia bahkan berhasil mencatatkan angka penyelamatan di atas ekspektasi dan menunjukkan kualitasnya sebagai kiper yang top. Dengan 12 clean sheet dan juga puluhan penyelamatan penting, Garcia kini menjadi fondasi kuat di lini belakang milik Blaugrana. Opsi skema serangan Barcelona saat Julian Alvarez datang. Barcelona terus mempersiapkan masa depan di lini serang mereka dan nama Julian Alvarez kini jadi salah satu target utama. Jika transfer ini terwujud, ada 3 skema yang bisa digunakan. Pertama, Alvarez bisa langsung jadi ujung tombak utama menggantikan peran dari striker klasik di lini depan. Dan kedua, ia bisa dimainkan lebih fleksibel sebagai second striker, bergerak bebas di belakang penyerang utama untuk bisa menciptakan peluang. Dan ketiga, Alvarez juga dapat menjadi trio penyerang dinamis, memanfaatkan kecepatan dan juga mobilitas untuk membuka ruang di pertahanan lawan. Dengan kemampuan yang serba bisa yang dimiliki, Alvarez berpotensi membuat serangan Blaugrana menjadi lebih variatif. Saingi Milan dan Inter, Aston Villa masuk perburuan dari Mario Gila. Bursa transfer musim panas kini juga mulai memanas. Nama Mario Gila kini jadi rebutan banyak klub Eropa. Bek milik Lazio tersebut tampil konsisten musim ini dan membuat klub seperti AC Milan dan juga Inter sudah lebih dahulu dimasukkan ke dalam daftar incaran utama. Namun kini Aston Villa ikut meramaikan persaingan. Klub asal Liga Inggris tersebut mulai serius memantau situasi Gila dan siap bergerak cepat untuk mengamankan transfernya. Di sisi lain, Lazio dikabarkan siap melepas sang pemain demi menghindari kehilangan secara gratis dengan harga sekitar 30 juta euro. Liverpool cari pengganti Arne Slot, kini muncul nama tak terduga. Klub merasakan tekanan besar terhadap pelatih mereka. Arne Slot menyusul performa yang belum stabil musim ini. Akibatnya, manajemen Liverpool kini mulai mempertimbangkan opsi untuk mengganti Slot dengan sosok yang lebih bisa membawa tim ke jalur kemenangan. Yang mengejutkan, kandidat pengganti bukan hanya nama besar dari luar, tetapi juga muncul nama tak terduga yang bisa menjadi alternatif. Nama Stevie G muncul sebagai kandidat kuat untuk peran sementara. Akan tetapi ada opsi lain yang lebih mengejutkan dari internal klub, yakni nama Robets yang kini tengah menangani tim U21 dari Liverpool. Inter Milan inti peluang datangkan wonderkid Chelsea. Inter Milan dikabarkan tengah mengincar wonderkid milik Chelsea, yakni Andre Santos, untuk bisa memperkuat skuad mereka di musim depan. Ketertarikan ini bukan hal yang baru karena Inter sudah memantau perkembangan sang pemain sejak lama, bahkan sempat mencoba mendatangkannya di musim sebelumnya. Saat ini peluang terbuka karena Santos belum menjadi pemain utama di Chelsea dan lebih sering menjadi opsi rotasi. Inter Milan pun siap menggoda dengan tawaran posisi dari starter agar sang gelandang tertarik pindah menuju Serie A. Namun kendala besar, yakni harga yang dipatok mencapai 60 juta euro.
Enzo Fernandez ke Real Madrid. Isu transfer besar kembali menghangat di mana Real Madrid dikabarkan masih memantau gelandang Enzo Fernandez. Menurut laporan, Los Blancos berminat untuk bisa mendatangkannya, tetapi potensi transfer bisa terwujud usai Piala Dunia 2026 berakhir. Madrid melihat Enzo Fernandez sebagai pemain kunci untuk bisa memperkuat lini tengah jangka panjang, terutama jika mereka ingin mempertahankan dominasi di kompetisi domestik. Namun saat ini Chelsea belum tersedia melepasnya di tengah musim, sehingga Madrid kemungkinan besar menunggu di bursa transfer musim panas nanti. Era baru Timnas dimulai di ajang FIFA Series 2026. Timnas Indonesia akan memulai era baru di bawah pelatih John Herman yang kini fokus membangun skuad Garuda menjelang ajang FIFA Series. Pelatih asal Inggris ini mengambil keputusan tegas dengan mencoret beberapa nama senior seperti Ricky Kambuaya dan juga Ezra Walian, sekaligus memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang dianggap lebih sesuai dengan strategi dari tim. Keputusan Herman ini disambut dengan respek karena menunjukkan komitmen membangun tim kuat untuk jangka panjang, bukan sekedar hasil yang sesaat.